Teman-teman suka dugem? JBL C150SI bisa jadi solusinya. Simak video ini sampai habis. Selamat datang di Kudu Channel. Pada video kali ini, seperti yang sudah teman-teman tahu, saya akan mereview sebuah earphone dari JBL atau bahasa kerennya JBL. Oke, dengan serinya 150SI. Di sini dia kemarin, buat teman-teman yang belum lihat analisis bodinya, bisa lihat di video unboxing di video sebelumnya, atau teman-teman bisa cek di sini. Oke, atau kalau nggak di sini teman-teman bisa cek di linknya di deskripsi ya. Langsung saja, dia kesan pertama buat saya, dia ini cukup mengesankan untuk kisaran 100 ribuan ya teman-teman. Secara fisik, soundnya dia, sound isolationnya dia oke punya, mantap jiwa. Dia benar-benar mengunci, ya nggak mengunci banget sih, tetap ada suara-suara dari luar itu tembus meskipun hanya 1%. Dia masih ada suara ya kecil lah, kayak misalnya kita lagi dengerin musik ada anjing menggonggong, nah itu tetap kedengeran. Cuman overall dia sudah mengcover lumayan bagus dari ear tipsnya ini, silikonnya ini. Kemudian saya pakai ini untuk telinga saya. Volume nyamannya ada di sekitar 70-60%. Nah, itu bisa beda-beda setiap kenyamanan telinga masing-masing teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama, kita mulai analisisnya mulai dari musik akustik, yaitu Boys Avenue covernya yang Wonderwall. Jadi dia untuk genjrengan. Oke, karena akustik, gitar akustik itu genjrengannya itu kinclong. Jadi ya kurang lebih mirip kayak kita dengerin langsung string gitar yang metal ya. Kemudian tipe suaranya agak dry, agak-agak kering ya, ada wet-wetnya sedikit lah, nggak kering-kering banget. Kemudian ada picking kalau misalnya melodi itu, nah gitu, itu jernih banget. Misalnya ada gitar rhythm dan gitar melodi main bareng, nah itu nggak saling tumpuk gitu teman-teman. Nah, harmoninya sebuah musik akustik itu cukup dapat. Karakter vokalnya itu kena juga. High, mid, low-nya itu menurut saya pribadi cukup seimbang. Dan ya low-nya atau biasanya teman-teman nyari bass-nya gitu ya, agak sedikit menonjol dikit, nah gitu. Jadi kalau perbandingannya 50-50-50 gitu ya, nah itu bass-nya itu ada di 55 gitu lah. Rasanya itu agak-agak flat gitu karena ya agak seimbang banget gitu teman-teman, meskipun bassnya sedikit menonjol, dikit banget. Itu dari musik akustik. Kemudian kita masuk ke pop, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Vokalnya dia terasa lebih di depan dibanding instrumennya. Bassnya lumayan oke nih, bassnya lumayan oke teman-teman ya. Lebih kerasa dibanding akustik tadi. Ya mungkin karena elektrik ya bisa dimainkan tuningnya gitu ya. Kemudian treble-nya nggak tenggelam juga, nggak ketutupan sama bassnya. Karakter vokalnya Mas Sheeran itu terasa kental banget. Kita begitu denger, oh ini suaranya Ed Sheeran. Meskipun kita nggak kenal lagunya gitu ya, ada lagu baru, lagu siapa tuh, tapi kenal dengan suara itu kayak gitu. Kemudian mungkin di pop ini kerasa lebih nyaman dari akustik karena beda tipe rekaman atau studionya kali ya. Karena menurut saya untuk akustik itu nggak senyaman ketika saya mendengarkan Ed Sheeran gitu. Atau beda editor musiknya kali ya. Ya intinya buat saya lebih suka dengar pop dibanding akustik menggunakan JBL C150SI ini teman-teman. Nah, detail instrumennya itu sampai backing vokalnya yang lirih pun kena, dapet, dan nggak saling tindih. Nah itu dari musik pop. Berikutnya kita ke dangdut. Seperti biasa Nela Karisma ditinggal rabi. Yang jadi kesan pertama adalah bassnya kental teman-teman. Tapi mid sama treble-nya sedikit kerasa dry.
Jadi kayak vokalnya si Nela ini kayak kurang minum gitu. Kemudian detail setiap instrumennya agak ketutup kick bass ketika drumnya sedang main gitu ya. Kick bassnya itu benar-benar dem 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 dem. Nah, itu agak nutupin instrumen yang lain meskipun nggak nutup-nutup banget. Jadi agak kurang nyaman aja ketika kick bassnya si Nela Karisma itu sedang dimainkan. Nah, ketika drumnya itu beralih ke tipung, tiba-tiba jadi makin enak karena kick bassnya nggak diinjak tadi. Suara yang menutupi tadi kan nggak dimainkan. Nah, itu tiba-tiba jadi enak musiknya. Jadi mendayunya dangdut itu dapat gitu teman-teman. Nah, harmoni jadi lebih dapat ketika nggak pakai drum karena setiap instrumennya tadi jadi lebih seimbang dan nyaman di telinga. Nah, itu dari dangdut. Kemudian kita masuk ke EDM. Pertama, The Evener Fade Out Lines. Nah, ini dia kenapa tadi saya bilang buat teman-teman yang suka EDM. Nah, di sini pengalaman bass di dangdut tadi yang nutupin instrumen lain tidak terjadi di EDM ini teman-teman. Ini bassnya gila. Meskipun bukan yang terbesar ya, bukan yang termantap, tapi ini buat saya mantap. Cukup mantap itu dan enak gitu loh di telinga suaranya. Nggak nutupin yang lain, harmoninya enak dan ya kalau teman-teman bisa ini ya joget terus lah gitu kalau mendengarkan lagu favoritnya gitu. Tingkat detailnya beda dan kerasa lebih jelas dan intinya lebih enak untuk mendengarkan EDM ini dengan bass yang cukup mantap tanpa menutupi high dan mid-nya. Itu dari The Evener. Berikutnya Martin Garrix, kita tambahkan beatnya ya, Martin Garrix Animals. Nah, intronya itu kan bass itu. Nah, itu udah keren itu. Langsung rasa wah ini pasti nanti di tengah-tengah makin mantap ini. Nah, bener-beneran ini teman. Ini JBL ini cocok banget buat teman-teman yang suka ajeb-ajeb. Nah, sedang sibuk. Wah, cocok banget. Dan ketika di tengah-tengah bagian tuk 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 tuk. Nah, itu cukup apa ya, bikin ada berdesir gitu dadanya ketika mendengarkan bass. Nah, detail lainnya juga kena semua. Pokoknya ini jempolan teman-teman. Kemudian bagaimana dengan bass boosted? Nah, ini teman-teman pernah lihat nggak video atau mungkin mengalami sendiri mobil yang dimodif audionya kemudian ditaruh di belakang, ya itu kemudian dinyalakan musik EDM-nya yang bassnya gila-gilaan itu. Nah, hentakan bassnya itu yang bikin rambutnya terbang-terbang itu, bum 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 bum. Nah, ya kurang lebih seperti itu meskipun ini nggak seheboh itu ya karena driver cuma 9 mm kan nggak mungkin. Nah, intinya earphone ini untuk saya pribadi cocok untuk mendengarkan EDM. Nyaman gitu. Nah, berikutnya kita ke metal. Nightmare dan Carry On dari Avenged Sevenfold. Detailnya teman-teman oke punya. Double pedalnya tuh. Wah, apalagi ketika Nightmare kan yang main Mike Portnoy ya, drummer terkenal itu dari Dream Theater gitu ya. Itu double pedalnya mainnya asik banget, terdengar di telinga itu greget gitu teman-teman. Kemudian cabikan bassnya Johnny Christ itu kerasa banget ganasnya. Dan karakter vokalnya Mas Shadow itu kerasa kentalnya kayak Ed Sheeran tadi teman-teman. Itu bener-bener oh ya ini vokalnya Matt Shadow. Kemudian karakter suara gitarnya Sinister Kids ya, itu kan karakter gitarnya dia punya karakter suara sendiri ya gitarnya. Nah, ini kerasa ini beneran lebih itu kalau kita mendengarkan sambil tutup mata, kita dengarkan itu karakter suara gitarnya Sinister Kid. Nah, gitu. Kerasa banget. Jadi kita bisa membedakan di sini detail instrumennya, dia bisa mengeksekusi karakter-karakter suara dari musisi itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan speednya di Carry On. Itu speednya rapi banget. Rapi. Cuman saya agak sedikit terganggu sama satu simbalnya yang suaranya itu kayak diisi pasir sama beras itu. Nah, gitu itu agak mengganggu buat saya. Nggak pecah, nggak cempreng, nggak apa. Cuman ya kayak teman-teman dengerin pasir dan beras ditaruh di wajan besi itu.
Ya kayak gitu, meskipun nggak gitu-gitu banget ya. Cuman mengganggu aja di telinga gitu. Selain simbal satu itu, yang lain keren parah, mantap. Nah, berikutnya bagaimana untuk mengeksekusi yang kecepatan tinggi? Kita masuk ke Dragon Force Through the Fire and Flames. Ini makin kerasa speednya, teman-teman. Rapi, bersih, dan wah banget lah, enak banget. Nggak ada detail yang kececer. Dengan speed secepat itu nggak ada ya miss detail gitu, nggak ada. Eksekusinya mantap, padahal drivernya ini ya relatif kecil loh, 9 mm teman-teman. Itu dari Dragon Force, artinya dia bisa mengeksekusi metal yang kenceng ini dengan cukup enak gitu. Kemudian kita metal yang bassnya gede, Disturb the Sound of Silence. Eksekusinya ini buat saya masterpiece, teman-teman. Dinamisnya kena di telinga saya ini, dan buat saya pribadi hanya ada ya satu simbal, entah itu simbal merek apa, tapi yang jelas ketika itu dipukul itu agak mengganggu aja di telinga. Selain itu buat saya ini cukup eksekusinya mantap. Dan jangan dibandingkan sama yang mahal-mahal ya, sama earphone yang mahal ya teman-teman ya. Mau bagaimanapun dia 100 ribuan loh. Jadi ini bisa mengeksekusi suara yang seperti itu sudah wow buat saya. Nah, kalau dibandingkan sama yang mahal ini jadi gitu ya. Itu dari metal. Jadi intinya dia untuk EDM dan metal, buat saya eksekusinya boleh jadi pilihan. Nah, untuk orkestra kita masuknya musik yang lebih dinamis dan instrumennya lebih banyak tentunya. Nah, ini ada satu instrumen yang selama ini nyaris nggak kedengaran di telinga saya, yaitu harp. Alat musiknya Apollo itu ya, dewa Apollo dari Yunani itu, harpa. Nah itu biasanya dia itu di earphone yang lain saya nggak terlalu jelas suaranya, tapi di sini dia bisa cukup, oh lah ini ada suaranya gitu. Jadinya harmoninya ini semakin terasa di telinga karena makin komplit yang didengarkan dari semua alat musik yang bermain bersamaan itu. Nah, kedetailan instrumennya benar-benar jadi harmoni yang indah untuk mendengarkan orkestra, teman-teman. Jadi JBL keren buat Anda. Itu dari musik-musik semuanya ya kurang lebih begitu. Kemudian untuk nonton film, satu kalimat aja. Ini bioskop dalam genggaman, teman. Iya, karena benar-benar ya seperti itulah teman-teman, nonton bioskop seperti apa ya itulah rasanya. Udah itu aja. Berikutnya mungkin ini yang banyak ditunggu-tunggu, untuk bermain game. Buat saya ini kayak pakai earphone mahal, teman-teman. Sound stage-nya mantap, detailnya mantap, mau main game apapun teman-teman oke punya. Boleh jadi pilihan. Kalau teman-teman main PUBG itu kan ada flashbang. Nah gitu kan. Nah, itu juga kerasa banget, jadi serasa kita bener-bener nggak flashbang. Nah, jadi feel main game itu makin kerasa karena dengan detail suara yang bisa hampir mirip dengan aslinya, itu bisa dieksekusi dengan baik sama JBL C150SI ini. Nah, pada akhirnya sampai poin terakhir yaitu telepon. Nah, untuk teman-teman yang nyari kualitas mikrofonnya gimana, ada di sini. Nah, pertama-tama untuk suara lawan bicara dulu, ini jernih dan agak sedikit ngebas. Dikit aja. Nah, jadi misalnya suara saya kayak gini jadi agak kayak gini. Nah, gitu. Itu kan nggak ekstrim banget gitu, teman-teman. Kemudian suara kita yang masuk mikrofonnya ini juga bersih. Cuman ya kalau kegesek-gesek itu wajar kalau jadi berisik gitu ya, kegesek-gesek atau tertiup suara. Kita kan kalau ngomong kan mengeluarkan angin, mengeluarkan tiupan-tiupan kecil gitu ya. Ya itu wajar kalau masuk mikrofon langsung. Tapi kalau misalnya di samping, di bawah janggut, di samping di pipi atau di leher gitu, nggak tertiup angin. Jadi kalau hanya tergesek-gesek aja ya, misalnya kabelnya mengguntai gitu, itu wajar kalau agak berisik. Dan buat saya ini kalau untuk karaoke ini boleh juga loh, hasilnya juga lumayan, teman-teman. Dan kalau untuk urusan gesek-menggesek tadi, ini kan jaraknya pendek nih, jadi dari telinga ke ini kurang lebih untuk kepala saya ini ada di area janggut. Jadi biasanya kan mikrofon tuh ada agak jauh di bawah gitu, jadi ada di kerah
atau hampir di depan dada atau di depan leher gitu kan, tapi ini ada di area janggut, jadi nggak jauh-jauh banget dari mulut, sehingga mungkin tangkapannya bisa jadi lebih bagus gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan yang mungkin cukup panjang buat teman-teman. Hasil analisis saya, review saya mengenai JBL C150SI ini teman-teman. Nah, apakah teman-teman dapat pencerahan? Atau teman-teman punya pengalaman berbeda menggunakan produk yang sama ini teman-teman? Silahkan share saja di kolom komentar, karena siapa tahu teman-teman punya produk ini ternyata cacat. Bisa jadi pengalaman juga untuk kita. Jadi pengetahuan kita semakin banyak. Atau bahkan mungkin telinga teman-teman lebih peka dari saya. Jadi sehingga bisa mendengarkan suara yang lebih oke gitu. Siapa tahu. Share saja di kolom komentar teman-teman. Sehingga pengetahuan kita semakin komplit. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Gudut Channel.